Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Husna dari kelas PJKR 1E, NPM saya 2010 6310 70 130. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi, osteologi, artreologi, miologi, sistem respirasi, dan sistem kardiovaskuler. Anatomi manusia. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Anatomi manusia tersusun dari molekul, molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ membentuk sistem organ. Sistem organ adalah bagian yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia terbagi menjadi 3, yaitu sagital. Sagital itu kiri dan kanan, frontal depan dan belakang, sedangkan transverse adalah atas dan bawah. Anatomi adalah osteologi. Osteologi adalah sistem kerangka, miologi sistem otot, artrologi sistem sendi, neurologi sistem saraf, respirasi sistem pernapasan. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Lalu ada skeleton dari bahasa Latin yang artinya kerangka. Sistem rangka, suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit tulang rawan. Lalu kerangka manusia dewasa tersusun atas 206 tulang. Adapun fungsi kerangka manusia, yang pertama adalah penunjang dan pembentuk tubuh, yang kedua pelindung organ-organ vital, yang ketiga alat gerak pasif dan alat pengungkit, yang keempat tempat bertambahnya otot-otot, yang kelima tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. Lalu selanjutnya ada klasifikasi tulang. Yang pertama ada tulang panjang atau long bone, terdiri dari gandar atau shaft yang panjang dan 2 ujung tulang. Biasanya lebih besar daripada gandarnya. Tulang pendek atau short bone, disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Selanjutnya ada tulang pipi atau flat bone, biasanya disusun oleh 2 atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Selanjutnya ada tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Dalam tubuh manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, tulang-tulang tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Selanjutnya ada komposisi tulang. Tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam atau kalsium, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, yang mana menyebabkan tulang menjadi keras. Lalu ada zat-zat organik yaitu kolagen yang menyebabkan tulang menjadi liat, kuat, dan lentur. Tulang orang dewasa disusun oleh kurang lebih 60% garam-garam kapur dan 35% zat organik. Artrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu artron yang berarti sendi dan logos yang artinya ilmu. Jadi artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Dan sendi adalah hubungan antara 2 atau lebih komponen kerangka atau tulang. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat bergerak, misalnya sendi antar tulang tengkorak. Ampiartrosis, sendi yang pergerakannya sedikit, misalnya sendi antar tulang rusuk. Dan diartrosis adalah sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, sendi dibagi menjadi 3, yaitu fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Selanjutnya ada macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya itu ada di tulang pada bahu di sini. Lalu ada sendi engsel yang memungkinkan terjadinya gerakan pada satu arah saja, yaitu ditekuk atau diluruskan. Contohnya ada pada bagian lutut dan siku. Lalu ada sendi pelana, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan pada 2 arah, misalnya pada ruas telapak tangan. Selanjutnya ada sendi geser, sendi yang memungkinkan gerak antar tulang yang satu menggeser dengan yang lainnya. Contohnya pada sendi pergelangan tangan dan ruas tulang belakang.
Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot, dan logi atau logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Dalam tubuh manusia, dari berat tubuhnya adalah 43% jaringan otot. Lalu ada komposisi kimia otot, yaitu 75% air atau hidrogen, 20% protein, dan 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Lalu ada macam-macam otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Otot polos disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah. Otot ini disebut otot visceral, yaitu contohnya ada di sistem pencernaan, sistem pernapasan, ginjal, hati, dan pembuluh darah. Lalu ada otot jantung. Otot jantung ini tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Otot ini disebut juga otot reflektoris. Otot lurik di bawah kesadaran manusia disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot ini disebut juga otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Lalu ada fungsi dari otot. Yang pertama, melakukan gerak tubuh. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, membantu proses pencernaan. Dan yang kelima, membantu proses pernapasan. Sistem respirasi manusia. Suatu susunan yang sangat kompleks, setiap sel dan jaringannya yang menyusun memiliki fungsi dan perannya tersendiri. Tujuan dari sistem respirasi adalah untuk memperoleh oksigen dan udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Lalu sistem respirasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas dan bawah. Sistem respirasi atas terdiri dari bagian luar rongga dada, yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Lalu ada sistem respirasi bawah yang terdiri dari bagian dalam rongga dada, yaitu trakea bawah dan paru-paru. Mekanisme pernapasan ada dua cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu ada penyakit pada sistem pernapasan, yaitu ada faringitis, asma, influenza, sinusitis, tuberkulosis, difteri, dan kanker paru-paru. Kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Lalu ada fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain. Yang kedua ada sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai proteksi. Ini ada struktur jantung. Yang pertama ada lapisan luar disebut epikardium atau perikardium. Yang kedua ada lapisan tengah yang disebut lapisan berotot atau mioka. Dan yang ketiga ada lapisan dalam disebut endokardium. Lalu ada susunan jantung. Yang pertama berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dan dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah, terletak di dada, dan lebih menghadap ke kiri.